Sahabat kabar bursa, kali ini juga sudah terhubung dengan kami melalui jaringan Zoom dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Ibu Liza. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Baik ya Bu? Baik, thank you. Ya, Oke, Bu Liza, pagi-pagi gini kita enaknya ngobrolin soal kondisi pasar dan juga sekaligus memberikan rekomendasi untuk para sahabat kabar bursa supaya bisa menentukan investasinya hari ini. Bu Liza, kemarin IHSG kan sempat melanjutkan penguatannya Bu, menutup ya. perdagangan pada hari Rabu dengan kenaikan Mhm. 1,05% atau 75,308 basis poin. Bagaimana Mhm. analisa Anda Bu Liza mengenai kinerja IHSG ini Bu? Terutama kan bulan Januari juga sudah mau akhir Januari nih Bu, kira-kira akankah tetap di tingkat yang tinggi atau justru menurun Bu Liza? Oke. Kinerja IHSG kemarin masih tersengat oleh sentimen positif dari market regional, terutama setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden ke-47 US, yang dimana sebenarnya tidak cuma Indonesia saja, tapi investor global ini cukup bisa menarik nafas lega karena Trump tidak serta-merta menerapkan tarif yang bombastis pada hari pertama dia menduduki jabatan, seperti yang ditakutkan oleh khalayak banyak ya. Walaupun sedikit demi sedikit kejelasan menuju ke arah tarif itu mungkin sedikit terkuak ya. Dengan dia sudah mengatakan bahwa akan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada Kanada dan Meksiko, kemudian menyusul kemarin berita yang paling anyar adalah Trump mengatakan bahwa dia akan mulai menetapkan tarif sebesar 10% kepada China karena dia mensinyalir aliran fentanyl, yaitu obat yang tergolong narkoba itu, yang banyak beredar di US dan cenderung merusak generasi muda di sana, itu asalnya dari China dan memasuki traffic dari Kanada dan Meksiko. Nah, Em, jadi karena kebijakan tarifnya ini belum jelas untuk sementara ini gitu ya, maka maka posisi US dollar di XY juga beberapa hari terakhir ini mundur teratur sehingga membuat rupiah kita cukup bisa bernafas di sekitar level 16.200-an. Nah, mungkin belum seberapa posisi rupiah tersebut, tapi dari kebijakan Trump yang ada dan juga dengan kondisi perang dagangnya dengan China, sedikit banyak mungkin Indonesia mulai berputar otak ya, bagaimana caranya bisa mengambil kesempatan di situasi semacam ini, seperti let's say mungkin pabrik yang dari China akan bisa dialihkan ke kawasan ekonomi Batam sehingga ini berpotensi untuk menambah foreign direct investment alias FDI. Dan kemudian juga musim laporan keuangan di dalam negeri sudah dimulai dengan kemarin diluncurkannya laporan keuangan dari BBNI, yang walaupun pertumbuhan loan pertumbuhan NIM agak terkontraksi, tapi laba secara keseluruhan masih mampu naik tipis sebesar 2,7%. Ya, saya rasa jadi kenaikan 2 hari terakhir ini adalah kombinasi dari regional dan juga domestik nih ya. Baik, Bu Liza, artinya tadi Bu Liza Hmm. menjelaskan sentimennya itu memang masih terdampak dari Trump dan juga dominasi di Indonesia juga ya Bu. Tapi kan Mhm. Trump kan juga belum, maksudnya masih remang-remang nih, belum Betul. menandakan bahwasannya apakah akan menetapkan tarif 10% ke China dan sebagainya. Tapi nanti jika sudah berlanjut Bu, sudah menetapkan gitu, kira-kira apakah berdampak terhadap Indonesia atau bahkan pasar Asia Bu? Saya rasa pastinya demikian ya. Em, Karena walaupun tidak secara langsung kepada Indonesia, tapi in general Trump memang punya kebijakan tarif terhadap negara-negara yang punya deal bisnis dengan dia. Secara mungkin dia merasa ada US ini memang punya peranan penting di dalam perdagangan global, punya maksudnya punya nilai bargaining power lebih begitu. Nah, jadi dan juga untuk membiayai em, pemerintahannya ataupun juga programnya, dan istilahnya adalah untuk
memperkuat perekonomian AS itu sendiri, Trump akan dengan agresif mengenakan tarif ke seluruh penjuru dunia. Nah, namun di sini yang bisa menjadi kelegaan buat para investor adalah dari sisi Menteri Keuangannya yaitu Scott Bessent ya, yang mungkin juga bisa memberikan saran-saran yang lebih bijak kepada Trump, selain daripada pengenaan tarif yang mungkin cukup agresif kepada negara-negara musuh atau rival ya, juga bisa memberikan nilai bargaining power lebih kepada US. Baik, Bu Liza tadi sempat menyebutkan juga ya Bu bahwasannya pemerintah juga meminta nih untuk KEK Batam siap hadapi potensi relokasi pabrik asal Cina gitu. Intinya Indonesia menginginkan untuk kayak lebih bangga made in Indonesia dibandingkan made in China. Tapi Bu, apakah ada dampak positif dan negatifnya mungkin bisa dijelaskan secara rinci Bu Liza? Dari potensi masuknya investasi dari China ke Indonesia ini. Iya, betul. Oke, first of all itu pastinya adalah sentimen positif buat rupiah ya, dan juga dari pertumbuhan ekonomi Indonesia in general, karena GDP itu komponennya adalah ekspor dikurang impor, kemudian juga ada consumer spending, government spending, dan investasi. Nah, kita mesti nyalir sudah mulai banyak investasi alias foreign direct investment yang masuk ke Indonesia. Eh, Salah satunya ada dari BYD ya, akan mendirikan pabrik listrik di em, di Indonesia sebesar 16 triliun kalau nggak salah. Terus kemudian terakhir saya baru dengar ada beritanya ini, FD ExxonMobil juga akan bangun pabrik petrokimia di Jawa, investmentnya mencapai 244 triliun. Nah, Qatar juga terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah ya, dengan rincian 1 juta di urban alias kota dan 2 juta di desa. Nah, jadi memang Pak Prabowo nih tampaknya lagi rajin-rajinnya untuk mengundang FDI ke Indonesia, sama juga berarti apa yang tadi kita eh, prediksikan bahwa mungkin akan ada potensi untuk pembangunan pabrik Cina instead of di Amerika menjadi ke Indonesia ya. Nah, ini akan menambah jumlah FDI di sini, kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian. At the end, ini juga berfungsi untuk menguatkan rupiah. Uh, Ya, selainnya kebijakan lain yang sudah mulai digaungkan yaitu DHE SDA, tapi ya mungkin itu eh, kita kita ulas lain waktu. Intinya adalah em, intinya adalah ketika eh, kawasan ekonomi Batam ini mungkin suatu saat bisa direalisasikan menjadi tempat investasi dari China. Ini tentu efeknya akan sangat bagus sekali baik untuk mendongkrak GDP Indonesia. Baik, menarik ya Bu. Tapi tadi Bu Liza juga Mm-mm. sempat menyinggung sedikit terkait dengan emiten yang fokus ke energi terbarukan di 2025. Jadi seperti apa sih Bu? Kira-kira apakah akan maksudnya berdampak terhadap beberapa emiten energi terbarukan? Mungkin seperti Arko, Brand, JSKY, dan KEEN. Apakah akan berdampak atau seperti apa Bu Liza? Hmm. Hubungannya ke emiten terbarukan belum ada. Mungkin tadi yang saya sebut adalah BYD akan bangun pabrik mobil listrik di Indonesia 16 triliun. Secara pangsa pasarnya di sini juga sudah mulai merangsek naik ya sebesar 36%, dan itu jumlah yang cukup apa yang mulai bersenggolan dengan pangsa pasar Astra International ya, sebagaimana kita tahu sebelumnya Astra adalah raja dari otomotif di sini. Nah, untuk energi terbarukan saya rasa Indonesia masih punya banyak potensi untuk itu. Secara kalau kalau misalkan let's say kita bicara geothermal ya,
geothermal itu panas bumi, green energy, um, arc, maksud saya green energy, ini masih punya potensi beberapa titik panas bumi yang belum terolahkan. Dan kemudian juga dari energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air maupun um, solar ya, ya tentu itu masih banyak mengandung potensi, walaupun pembangunan infrastruktur ini masih akan butuh waktu lama dan juga biaya yang tidak sedikit ya. Jadi dukungan pemerintah terlebih bank-bank BUMN mungkin untuk membiayai proyek-proyek ini sangat dibutuhkan. Dan insentif ke arah situ saya rasa pasti dinanti-nantikan oleh para pengusaha dari green energy tersebut. Oke, menarik. Bu Liza, saya beralih nih Bu terhadap investor asing nih Bu, karena kan Indonesia kan Mhm. lagi gencar-gencarnya ya Bu. Ada BYD yang mau membangun pabriknya, nanti ada KEK Batam dan lain sebagainya. Kira-kira Bu, apa saja yang bisa mendorong para investor asing bisa kayak tertarik gitu untuk berinvestasi di pasar Indonesia, Bu Liza? Oke. Berkaca kepada Vietnam ya, negara tetangga kita yang sebenarnya juga merupakan salah satu kompetitor ketat untuk menarik investasi asing ke sini. Kita melihat contoh di sana. Contoh yang paling up to date aja adalah masalah PPN ya, pengenaan PPN di Indonesia malah terakhir sempat mau dinaikkan 12% untuk banyak segmen, ternyata akhirannya setelah dikaji ulang luckily cuma diterapkan kepada barang mewah saja kenaikan 1% itu. Sementara Vietnam justru menurunkan dari 10% menjadi 8% ya. Nah, kemudian juga Vietnam itu menderegulasi perizinan investor di sana. Jadi artinya semakin membuat mudah untuk para investor asing itu untuk punya bisnis di sini. Indonesia masih perlu banyak pekerjaan rumah saya rasa di bidang itu. Jadi manakala misalkan ada satu investor ingin buka suatu usaha atau tambang atau apapun itu cenderung prosesnya itu terlalu berlarut-larut, bertele-tele dan arahnya mungkin kurang ringkas dan waktu yang diperlukan juga masih lama. Nah, kemudian ada tentunya harus ada insentif kepada investor asing yang ingin membuka, let's say, pabriknya di sini. Mungkin ada insentif tax holiday dan juga mungkin ada insentif pemberian lahan secara free untuk beberapa tahun. eh, atau sewa atau apapun itu bentuknya, ya intinya adalah bagaimana pemerintah itu pintar-pintarnya mengajukan paket-paket insentif untuk supaya eh, menarik investasi asing ke sini. Begitu nih ya. Ya, menarik sahabat kabar bursa. Bu Liza tadi menjelaskan bahwasanya Indonesia masih banyak PR ya Bu untuk para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia karena masih berbelit gitu, masih terlalu panjang. Bahkan kalau misalkan dari tetangga sebelah Vietnam justru dia lebih ringkas, mungkin bahkan PPN-nya justru diturunkan bukan dinaikkan, dan ini bisa jadi solusi nih untuk para pemerintah Indonesia supaya bisa meningkatkan ya Bu pasar Mhm. di Indonesia. Oke, Bu Liza, tapi apa sih Bu yang menjadi pembeda antara siklus penguatan IHSG atau penguatan pasar Indonesia kali ini dengan siklus-siklus sebelumnya, Bu Liza? Oke, siklus penguatan kali ini. eh Karena performance terus terang di tahun 2024 ini kurang menggembirakan ya, Mbak Nia, dibanding dengan pasar global lainnya. Apalagi kalau kita bandingkan US market. Misalkan S&P 500 bisa naik double digits, bahkan S&P selama 2 tahun terakhir ini sudah menguat 50%. Sementara Indonesia yang sudah mata uangnya tertekan ya akibat kebijakan The Fed dan juga akibat naiknya Donald Trump eh, dan IHSG-nya juga secara market return malah minus 2,6% tahun lalu. Jadi penguatan kali ini memang kita berjalan dengan hati-hati
masih dalam tren turun ya, masih dalam tren turun, terhitung medium time frame alias jangka menengah ya. Jadi situasi kenaikan IHSG kemarin beberapa hari terakhir ini, walaupun kita appreciate bahwa sudah bisa menembus level resisten yang cukup krusial di 7.200 dan hopefully hari ini juga masih bisa jalan terus menuju 7.300, tapi juga punya ancaman potensi penguatan terbatas saja gitu, karena ya seperti tadi saya bilang secara jangka menengah sebenarnya IHSG masih bergerak dalam tren turun. Jadi perlu motivasi yang lebih alias perlu katalis positif yang lebih banyak lagi di market. Kalau bisa juga dari domestik dan dari regional ini tidak ada apa ya, kegemparan yang terlalu tinggi volatilnya dari komentarnya Trump mungkin, atau dari kebijakannya dia besok-besok dia akan luncurkan apa lagi begitu. Nah, dari Indonesia yang bisa kita harapkan dalam beberapa hari ini adalah mungkin musim laporan keuangan dan juga dari kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang hampir mencapai 100 hari pertamanya ya. Dan kita lihat juga nih berita-berita apalagi, berita baik apalagi yang disajikan ke depan kita mengenai meningkatnya investment, let's say, kemudian juga mungkin menguatnya rupiah ya, berkat ya sentimen regional maupun dalam negeri ya. I mean itu kita perlu kombinasi dari berita-berita bagus yang bisa lebih membuat bullish wave ini lebih awet, lebih tahan lama, bisa menembus 7.300. Nah, at least tren turun alias sideways ini lebih bisa diakhiri. Begitu nih ya. Oke, baik Bu Liza. Artinya memang penguatan IHSG masih berjalan dengan hati-hati ya Bu. Karena memang Mhm. beberapa sentimen dari global serta dari Indonesia juga tidak terlalu banyak. Dan kita tetap terus optimis dan berharap bahwasanya katalis positif dari dalam negeri terutama karena pemerintahan Prabowo Subianto kan baru 100 hari kerja. Kita Mhm. tunggu ya Bu, gebrakan-gebrakan apa yang bisa memberikan katalis positif untuk pasar saham di Indonesia. Oke Ya, Bu Liza. exactly. Oke, Bu Liza, pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Mhm. rekomendasi saham hari ini dari NH Korindo Sekuritas, kira-kira merekomendasikan saham apa saja Bu Liza? Oke, kita keluarkan stok pick hari ini. Saham-sahamnya adalah Indofood dari sektor consumer, kemudian TPIA. Nah, ini ada hubungannya juga mungkin ya dengan investasi ExxonMobil yang tadi saya sebutkan di bidang petrokimia. Secara TPIA adalah di sektor petrochemical. Kemudian juga kita ada Telkom dengan advice spekulatif buy, sorry, di level entry 2730, 2700, dan targetnya sekitar target awal maybe sekitar 2850 dan target yang lebih lumayan adalah 3000. Kemudian kita juga ada ACES yang sekarang namanya berubah menjadi ASKO ya. Advice kita adalah buy on weakness di sekitar harga 770 sampai 760 dengan TP awal di sekitar 830. Tak terkecuali juga Aman Mineral dengan advice buy on breakout di sekitar harga 8750. Jadi ini artinya adalah tunggu dulu ketika harga sudah breakout resisten terdekatnya, kemudian masuk ke wilayah harga 8725 baru boleh kita ambil, karena ini akan membuka potensi penguatan lebih meyakinkan ke arah TP 9.000 atau 9.500, 9.750. Demikian ya. Baik, Bu Liza, itu dia sahabat kabar bursa beberapa rekomendasi saham yang diberikan oleh Bu Liza dari NH Korindo Sekuritas. Beragam ya Bu sahamnya, mulai dari Mhm. Indofood, ada juga tadi TPIA yang dijelaskan bahwasannya karena investasi mobil petrokimia, lalu ada Telkom, Asko, Aman Mineral dan sebagainya, mungkin bisa dimanfaatkan nih oleh sahabat kabar bursa di rumah. Baik, Bu Liza, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dan semoga Ibu Liza dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Baik, terima kasih Ibu Liza. Sama-sama, Selamat thank you. pagi. Selamat pagi, have a nice day.